Hey teman-teman, apa kabar? Welcome to Hello Coffee Channel YouTube. Dan hari ini ya kita kedatangan this bad guys, right? Ini saking kinclongnya nih guys. Tadi gua habis ngaca, gua tutup ya. Jadi gua sambil ngaca nih di mesin ini. Nah anyway, singkat cerita gini loh. Kita dapat pinjaman mesin ini yang akan dibahas detail sama Ko Andri. Tapi ada beberapa session. Ini adalah first impression yang akan kalian dengar di tahun 2020 ini. Oke, ini akan menjadi mesin pertama yang ada di YouTube Indonesia yang akan kita bahas. Oke, detail guys. So, simak terus channel Hello Coffee dan subscribe jangan lupa dan share ya. Without further ado, saya akan panggil Ko Andri untuk ngeberesin ini mesin dari luar sampai hasilnya. Ntar juga kita membahas kesimpulannya kayak gimana. Oke, simak terus ya. Nah guys, ini nama mesinnya, tagline-nya adalah Minima yang diproduksi oleh perusahaan dari Italia, HCS alias Advanced Coffee Solutions. Jadi merupakan perusahaan yang salah satu perusahaan bermain dengan alat kopi. Jadi salah satunya adalah produknya ada ini, yaitu dari tagline-nya Minima. Jadi footprint-nya cukup kecil ya. Nah ini kita kebetulan mendapatkan kesempatan yang sangat baik untuk mereview mesin kopi ini dari PT Langgeng Makmur Kencana. Nah, dari PT Langgeng Makmur Kencana sendiri memasarkan selain produk ACS ada juga XLPI dan yang terkenal itu Wega dan Gambia. Nah bagi yang ingin tahu lebih mendalam soal PT LMK atau Langgeng Makmur Kencana bisa cek ke websitenya ya. Nah ini kita mulai aja dari fisiknya sendiri. Jadi kita mulai dari luarnya. Jadi dari luar ini mungkin dari segi desainnya. Segi desain ini agak sedikit berbeda daripada mesin-mesin pada umumnya ya. Jadi umumnya kalau mesin itu kan rata ya, di sini ya persegi. Dan kalau lihat dari atas ini bentuknya apa ya, saya juga bingung nih. Kayak trapesium kali ya. Kalau pelajaran kita waktu sekolah SD itu trapesium ya mungkin ya bentuknya ini ya. Jadi agak sedikit unik. Ada coaknya di sisi sebelah kiri ya, di sebelah kiri saya ini. Jadi di Anda sebelah kanan. Jadi kalau misalkan model seperti ini, saya rasa lebih bagus ditaruh di pojok sebelah kiri ya. Jadi nempel ke dinding. Nah dari segi materialnya sendiri, mesin ini build quality sangat baik ya menurut saya, karena material sudah besi semua. Ini juga nggak terlalu panas sih biar dipegang, tapi jangan di boilernya ya. Di sini boilernya panas sekali nih. Ya tapi ini masih saya bisa pegang dengan tangan ya. Jadi tandanya masih lumayan aman lah ya dipegang, asal jangan group headnya jangan dipegang ya. Nah group head ini desainnya untuk N61. Jadi yang sedikit berbeda itu adalah pressure gauge-nya di sini ya. Biasanya pressure gauge itu ada di lokasi di luar portal area group head. Jadi yang membedakannya ini gauge ini tidak mengukur tekanan pada pompa, tetapi mengukur tekanan yang terjadi real time di group head N61 ini. Nah kenapa namanya N61 silahkan cari sendiri ya, itu ada sejarahnya. Intinya group head N61 ini banyak digunakan mesin-mesin kopi selain ACS tentunya. Ada yang terkenal, Anda bisa cari sendiri, model bentuknya seperti ini. Jadi dia keluar yang menjorok. Nah, nanti soal kelebihan kekurangan, cocok apa enggak, nah itu tergantung dari teman-teman masing-masing. Jadi bukan dari saya hanya bisa memberikan membuka wawasan sama pengetahuan teman-teman sebagai pertimbangan. Jadi di sini benar-benar review sangat objektif ya. Jadi kalau ini jangan dipegang, nih panas. Ini panas, tapi bagian samping bodi aman, nggak terlalu panas. Jadi bisa dipegang ya. Selain sini jangan dipegang, nih panas sekali. Kenapa panas? Supaya stabil temperaturnya. Ketika air keluar dari sini nih group head, air tetap panas maksimal. Nah selain daripada itu, dari build quality sendiri ini sampai drip tray-nya sendiri ini metal nih, saya ketok semua bunyinya padat, mantep nih, padat gitu. Pukul-pukul, wah, semua dari atas sampai bawah padat. Nah itu dari segi fisik ya. Jadi kita nggak terlalu banyak bahas mendalam, tapi ini untuk build quality dulu ya. Build quality udah sangat pasti ini bagus sekali menurut saya ya untuk
dari segi price point yang seperti itu ya. Jadi untuk harga nanti kita akan arahkan ke PT Langga Makmur Kencana, bisa dilihat juga di website dan juga di toko online-nya. Seperti itu ya. Kalau beli mesin ini dapatnya apa aja sih? Nah, yang unit yang kita dapat kebetulan sudah di unboxing, tapi ini benar-benar unit baru, masih kinclong banget, plastiknya aja baru dikletek tadi ya. Nah, jadi dapatnya itu double group portafilter, double spout, dapat single spout. Nah, ini saya punya ya, nggak dapat ini kalau naked seperti ini punya saya sendiri, jadi nggak dapat. Hanya dapat blind ya, blind portafilter yang buat untuk buat flush group head, back flush ya. Jadi dapatnya itu. Sisanya harus beli sendiri ya, barista kitnya, knockbox, temper. Dapat tempernya soalnya plastik, jadi nggak rekomendasi. Nah, ini timer perlu nggak nih? Saya pikir nggak perlu karena udah ada fungsinya. Mantap banget kan? Nah, ini contohnya ya. Kalau kita nyalain ini, nah udah ada timernya. Jadi nggak perlu pakai timer lagi. Nah, kalau sedikit soal itu kok pompanya bunyinya begitu. Nah, karena ini masih pakai vibrasi ya, jadi pompanya vibrasi karena mesinnya kecil ya, sama saya aja ukurannya mirip ya, tapi ini kalau saya angkat, aduh berat banget ya, berat banget tuh. Jadi ini mesinnya kalau dari ukuran dalamnya berarti itu isinya semua besi metal ya, bukan besi ya, intinya metal ya. Jadi kalau menurut saya build quality udah nggak usah diragukan lagi ya. Jadi Anda beli dapatnya the best pokoknya ya. Ini si dalamnya ini nih semua full metal. Jadi tenang aja. Nah, ini sedikit fitur ya. Jadi kan tadi kita udah bahas sedikit soal luarannya. Jadi sedikit tadi saya mau kasih lihat selain grip tray-nya itu bisa dibuang dengan cara mencopot ini bagian metalnya, lalu ada plastiknya ini ya, jadi bisa dibuang airnya dari sini. Nah, kalau dari sedikit first impression ini cukup kecil ya, jadi agak sedikit merepotkan kalau misalkan tujuannya digunakan untuk keperluan komersil. Misalkan Anda bikin kopi sehari 30, 40, 100, nah ini drip tray cukup kecil, tadi kita flush berapa kali udah mulai penuh. Tapi dari segi material, selain daripada plastik ini yang lain besi ya, jadi ini besi, ini buat espressonya ya. Jadi gelas espresso itu nggak terlalu tinggi ya, nggak terlalu rendah daripada group headnya sendiri. Soalnya kalau terlalu jauh gelas espresso itu dari group headnya, itu kemungkinan saat jatuh krema itu sudah pecah. Jadi di gelas itu kremanya kurang cantik lah. Jadi lebih kepada segi visual aja sih sebenarnya dinaikkan seperti ini ya. Maksudnya hasil dikapnya ya, bukannya dari penampakan mesinnya, tapi pada hasil sudah dikapnya ya untuk yang minum espresso. Jadi karena di Indonesia sedikit yang minum espresso ya, jadi nggak terlalu berpengaruh sih menurut saya ya. Tapi ini sebuah nilai plus ya, udah ditambah dengan namanya apa ya, incline untuk menaikkan sedikit clearance dipanggilnya ya. Jadi untuk clearance-nya ini jadi lebih tinggi. Nah, selain daripada itu, ini fiturnya kan double boiler ya. Mungkin tadi untuk sekilas soal double boiler itu, jadi ada dua boiler, yang satu dedikasi untuk steam. Untuk yang ini ya, steam. Ini dia boiler sendiri. Ini ada buat kopi. Jadi switch yang ini untuk buat kopi, knob yang ini untuk steam, knob yang ini buat air panas. Tapi jangan dipakai karena ini buat tujuannya cuci portafilter aja ya. Jadi buat cuci portafilter. Jangan dipakai buat seduh teh, bikin americano yang banyak-banyak itu, karena ini boilernya nggak cukup besar untuk buat air sebanyak itu. Jadi jangan terlalu sering dipakai, nanti mesin Anda kerja keras.
beli teko aja yang berapa ratus ribu buat bisa panasin air doang daripada pakai mesin. Kesian mesinnya. Ini kan bukan teko. Tujuannya buat bikin steam ya. Intinya itu. Nah, selain daripada itu nih fiturnya ada yang bagus banget nih menurut saya. Jadi ada switch yang satunya lagi. Ini switch di bawah switch brewing ya. Jadi ini switch bisa ada 3 mode ya. Mode yang satu mati tentu aja ya. Jadi bisa di off. Jadi ini kondisi off. Kondisinya kita bisa lihat di indikator PID atau temperatur yang di sini. Jadi kondisi mati nih ya, PID. Kalau saya switch ke bawah, ini saya switch ke bawah, dia 2 boiler ini nyala. 2 boiler ini nyala, ingat ya listriknya 2000-an watt. Jadi bagi yang mau beli mesin ini diperhitungkan. Kalau misalkan rumahnya belum cukup listriknya, upgrade dulu. Jangan sampai kayak saya nih, kondisi sekarang keringetan karena harus matiin AC. Karena listriknya nggak cukup. Nah itu contoh aja ya, jangan dicontoh di rumah Anda. Di upgrade dulu listriknya, jadi bisa nyalain boilernya untuk steam dan juga untuk buat kopi gitu ya. Kalau misalkan kondisinya kedai, contohnya misalkan Anda buka kedai kopi, tapi Bang Andri nih saya nggak perlu steamnya sih sebenarnya sih, hanya buat kopi kekinian nih, yang hanya buat espresso. Saya bisa switch nyalain boiler satu aja yang buat bikin kopi. Jadi ini hanya 1000 wattan ya. Jadi itu bisa jadi opsi nih. Jadi bagi yang pengen steam bikin latte art dan lain-lain itu tapi jarang kedainya, itu bisa dinyalakan dengan seperti ini. Bisa ada 2 mode, enaknya seperti itu. Selain daripada itu, karena ini double boiler, bisa disetel temperatur boiler yang kopi sama boiler steam. Nah itu sekilas soal double boiler ya, nanti kita akan bahas lebih dalam, tenang aja. Nanti di video berikutnya tentu aja ya. Dan di sini karena waktunya cukup sedikit nih, kita juga butuh waktu lebih panjang nih supaya lebih mesra sama mesinnya ya. Nah baik. Nah sekarang abis ini kita akan langsung buat kopi aja sama langsung steam ya, supaya bisa ketahuan hasilnya gimana. Nah, ini sebelumnya kita flash dulu. Masukkan ya. Jadi idealnya di detik ke-7 sudah mulai keluar. Nah ini bisa dilihat di atas ini tekanan 6 sampai 7 ya. Nah ini udah karena krema agak banyak, saya agak tinggian sedikit supaya hasilnya cukup banyak. Nah hampir 30 second ya. Nih lihat tuh hasilnya gimana penampakannya, mantap gak tuh. Kita nih kremanya nih naiknya lama ya, hilangnya juga lama. Jadi krema body hardnya terlihat dengan jelas. Kebetulan nih kita pakai robusta, jadi krema cukup tebal, jadi kita harus naikkan sedikit ya. Jadi kalau ditimbang sini kira-kira ya 30 atau 40. Karena kita tadi udah kalibrasi ya. Nah kalau untuk urusan steamnya, nah kita akan coba nih. Karena steam ini biasanya kalau mesin single boiler itu kita harus switch mode ya, ribet ya. Switch mode, jadi dari suhu coffee boiler harus dinaikkan supaya jadi steam. Lalu mau bikin kopi lagi harus dibalikkan lagi ke suhu yang lebih rendah. Jadi karena double boiler ini dua-dua bisa jalan ya. Tadi bisa bikin kopi juga, bisa langsung steam juga ya. Jadi ini udah standby. Nah kita langsung bikin cappuccino aja ya.
ini saya pakai 1 shot aja. Ini langsung saya steam itu ya. Nah, ini masih tetap panas ya, ini bukan double wall steam one-nya. Jadi jangan dipegang selain ini hitam ya. Jadi cukup hati-hati. Nah, ini bisa kita pilih 1 titik lah, yang mana aja yang senyamannya. Lalu kita nyalakan. Ini juga pakai 2 titik ya untuk steam tipnya. Ini kita steam aja secukupnya, mau butuh foamnya seberapa banyak. Nah, udah cukup panas, bisa dimatiin. Nah, ini hasilnya. Bisa dilihat nih. Bisa dikasih lihat. Nah, ini kualitas dari steamnya gimana nih? Smooth dan mengkilat kan? Nah, ini langsung aja dipuring. Ya. Oke. Dari hasil juga mengkilap hasilnya, untuk susunya, untuk kopinya juga cukup baik. Mantap mesinnya ya. Jadi ini tadi sudah dilihat juga kan proses steamingnya seperti apa. Nah, itu juga gak butuh waktu lama kan. Jadi itu tadi dari dingin loh. Oke, setelah kita buat kopi ini bisa disimpulkan sendiri bagaimana. Sebelum saya simpulkan tentu aja ya. Jadi dari impression dan juga proses pembuatan kopi, saya rasa sudah terlihat lah ya kualitasnya itu semana. Nah, jadi bagi teman-teman nih, tungguin lagi video berikutnya. Jangan lupa nonton lagi nih, karena penting banget. Ini pendapat pribadi saya soal ketangguhan mesin ini. Jadi poin plusnya apa, poin minusnya apa, ditunggu aja. Kita akan kupas tuntas lagi, dan kita akan berikan first impression dan wrap up dari first impression dan juga pembuatan kopi ya. Stay tune terus di Halo Kopi. Bye bye.